Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan dalam mata kuliah akuntansi kelanjutan 1. Materi pertama metode ekuitas dalam akuntansi investasi saham pada entitas lain. Metode ini ada perubahan ekuitas kepemilikan dalam investasi. PSA 11 Revisi 2013 mensyaratkan penggunaan ekuitas dalam pelaporan investasi di mana kepemilikan saham berhak suara investor memberikan kemampuan atas kebijakan. Aturan 20% ditetapkan dalam PSAK 15 untuk menentukan tingkat pengaruh dan keuangan perusahaan investasi. Jika investor memiliki 20% atau lebih hak suara investasi, diasumsikan memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, investasi dengan kepemilikan saham berhak suara kurang dari 20% diasumsikan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan kecuali dapat ditujukan sebaliknya. Metode ekuitas sesuai jika pengaruh dibatasi oleh faktor-faktor lain, seperti keuangan investasi, pembatasan pemerintah, atau hal-hal lain yang membatasi ketersediaan laba atau aset investasi. Ekuitas investor atas investasi dalam ekuitas investor atas investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal, dan jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham investasi yang oleh laba rugi dan dividen investasi. Dilaporkan oleh investasi, laba bersih berpengaruh pada akun mencatat pendapatan investasi, meningkatkan akun rugi bersih pengaruhnya pada pencatatan kerugian dari investasi, menurunkan akun. Dilaporkan oleh investasi, pengumuman dividen berpengaruh pada akun pencatatan aset atau kas dan menurunkan akun investasi. Selanjutnya dibacakan oleh Dewi Rafiki. Pengakuan pendapatan. Dalam ekuitas, laporan laba investor termasuk bagian proporsional investor atas laba investasi untuk setiap periode. Nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk perubahan dalam aset bersih investasi dihasilkan dari laba investasi. Contoh kasus, PT XYZ melaporkan laba 60 juta untuk tahun berjalan. PT EIB mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT XYZ 12 juta, pendapatan dari investasi 12 juta. Perhitungannya yaitu 60 juta dikali 20 sama dengan 12 juta. Pengakuan dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode karena bagian investasi atas laba investasi diakui pada saat diakui oleh investasi. Contoh kasus, PT IBC memiliki 20% saham PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Ayat jurnal berikut dicatat dalam PT IBC untuk mencatat bagiannya yang tersebut. Jurnalnya, kas 4 juta pada investasi pada saham XYZ 4 juta. Perhitungan dividen 20 juta, 0,20 sama dengan 4 juta. Nilai tercasi dalam metode akun investasi dalam pembukuan investor dengan bagian investor atas laba atau rugi dan dividen. Nilai tercatat investasinya hanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi. Contohnya, PT IBC mengakuisisi 20 saham biasa PT XYZ menilai 100 juta. PT memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar 20 juta. Nilai tercatat investasi diawali dengan bahan awal 100 juta dan bertambah sebesar bagian IBC atas PT XYZ yaitu sebesar 12. Nilai tercatat dikurangi oleh dan PT IBC atas dividen PT XYZ 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 8 juta. Perhitungannya, juta ditambah 12 juta dikurang 4 juta. Akun investasi pada PT IBC akan terlihat sebagai berikut. Ini pada saham biasa PT XYZ. Biaya perolehan awal akrual ekuitas 80 juta dikali 0, dengan 12 juta. Lalu di sisi kanan, perhitungannya 20 juta dikali 0,20 sama dengan, maka saldo akhirnya
Kenaikan akun investasi sebesar 8 juta, bagian PT EIBC sebesar 20% atas laba PT Exchanger yang tidak dibagikan sama dengan 10 juta, 20 juta untuk periode tersebut. Selanjutnya akan diterbit ya. Akuisisi tanggal interim. Pada investasi dibeli, investor mulai mengakui pendapatan dari investasi menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Perubahan jumlah lembar saham yang beberapa perubahan dalam jumlah saham biasanya yang dimiliki oleh investor mempunyai perlakuan dalam metode ekuitas, tetapi beberapa perubahan yang lalu memerlukan perhatian lebih. Ketika suatu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, Beb jangan digerak-gerak. Ulang aja ya, diedit aja. Sisi pada tanggal interim. Pada investasi dibeli, investor mulai mengakui pendapat investasi menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Perubahan jumlah menunjuk bahwa metode ini mungkin kurat atau kurang representatif dalam beberapa PSAK mengizinkan penggunaan metode untuk laporan investasi pada anak perusahaan. Jika investor menyiapkan laporan keuangan tersendiri, metode biaya akan digunakan dan memerlukan validasi dari hamper dimiliki. Kepemilikan investasi pada saham biasa. Metode ini lebih mendekati akuntansi tradisional legal, di mana investasi belum diakui untuk investor sampai dibagikan dividen. Beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode penentuan pemilikan dalam 15 adalah metode ekuitas tepat untuk jika investor dengan nilai kepemilikan sahamnya di investasi dapat mempunyai pengaruh signifikan kebijakan operasi dan keuangan. Jika tidak terdapat kepemilikan saham biasa 2 atau lebih dianggap indikasi bahwa investor dapat mempengaruhi yang signifikan arti. Beberapa faktor yang dapat menunjukkan bukti mengenai kemampuan untuk mempunyai signifikan yaitu sebagai berikut. 1. Perwakilan dalam Dewan Direksi. 2. Partisipasi pengambilan kebijakan. 3. Transaksi pokok antar perusahaan, pertukaran personel manajerial. 5. Ketergantungan teknologi. 6. Besaran investasi dalamnya dengan konsentrasi pemegang lain. Selanjutnya dibacakan oleh Dewi. Laba antar perusahaan yang direalisasi. Penyesuaian untuk perusahaan yang belum direalisasi. Penjualan antar perusahaan biasa pada pembukuan penjualan dengan cara seperti penjualan masuk pengakuan laba. Dalam penerapan metode ekuitas, laba belum terrealisasi yang masih ada pada periode harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya perusahaan mempunyai 3 yang berbeda dalam finansi perusahaan konsolidasi. Metode ekuitas disebut 2. Metode ekuitas modifikasi. 3. Nilai wajar. Beberapa versi modifikasi dari metode ekuitas kan dalam praktik, dan semuanya biasa sebagai metode ekuitas atau modified ekuitas. Biaya pencatatannya berbiaya historis diakui setelah dividen diumumkan. Metode ini digunakan terhadap investor yang tidak mempunyai signifikan atau karena mempunyai investasi dari 20%. Dalam beberapa situasi, faktor lain seperti kesulitan investasi membatasi investor untuk mempunyai kendali atau pengaruh yang signifikan tanpa melihat besarnya investasi pada investasi. Prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya konsisten perlakuan akuntansi atas aset tidak lanjut. Pada saat pembelian, investor investasi pada saham biasa sebesar biaya perolehan, sedangkan nilai tercatat investasi tidak berubah sampai investasi tersebut pendapatan diakui setelah dividen diumumkan. Pengumuman dividen lebih dari laba sejak akuisisi. Perlakuan khusus dalam metode jika dividen yang diumumkan investasi jumlahnya lebih besar beroleh sejak mengakuisisi saham dividen ini dianggap dividen atau liquidating bagian investasi dividen liquidable diperlakukan pengembalian modal untuk investasi dikurang jumlah
Saham investor yang dibeli pada berbeda harus dipisah untuk perhitungan dividen likuidasi. Dividen likuidasi setelah perubahan metode ekuitas. Pada penjualan sebagian ini sehingga adanya perubahan dari metode ekuitas ke metode biaya, maka tanggal perubahan metode menggantikan tanggal akuisisi sebagai tanggal referensi untuk menentukan likuidasi dari tanggal tersebut. Investor harus membandingkan laba dan dividen investor mulai tanggal perubahan jadi metode biaya. Investasi atas dividen likuidasi. Invest menganggap dividen tersebut sebagai dividen likuidasi karena dividen ini timbul ketika saham investasi dibeli sesaat sebelum pembelian kecuali saldo tidak mencukupi atau jika investasi secara spesifik mengumumkan dividen likuidasi untuk seluruh pemegang saham biasa. Akhirnya, Devia Putri Augustin. Akuisisi pada tanggal interim. Akuisisi investasi selain akhir atau awal tahun, metode ini tidak ada masalah. Hanya saja untuk penentuan apakah sebagian dividen yang merupakan dividen likuidasi ketika investasi mengumumkan dividen sehingga investor mengestimasi jumlah yang akan diterimanya dan mendapatkan dividen hanya sebesar. Perubahan jumlah saham yang dimiliki untuk pembelian dan penjualan catat dalam jurnal seperti biasa dan bahkan adanya formal dalam pembukuan investor. Contoh kasus metode biasa. Pada PT ABC beli 20% saham biasa PT XYZ seharga 100 juta rupiah awal tahun, namun terdapat pengaruh signifikan atas PT. Jurnal untuk pembelian saham PT XYZ. Investasi pada saham PT XYZ pada kas 100 juta. Sepanjang PT XYZ memiliki laba bersih sebesar 5 dan membayar besar 20 juta. Jurnal mencatat dividen dari PT XYZ kas 4 juta pada pendapatan 4 juta. Perhitungan 20 juta kali N. Kasus dividen likuidasi. Pada tanggal 2 Januari 2021, PT Investor membeli 10% saham PT Investi. Laba bersih PT adalah 100 juta rupiah dan dibayarkan sebesar 70. Mencatat penerimaan dividen 20 kas 7 juta pada pendapatan dividen. Perhitungannya juta dikali 10%. Pada tanggal 2 Januari 20 laba bersih PT Investi 100 juta rupiah dan dividen yang dibayar 120 juta rupiah. Dengan demikian, PT Investi memiliki laba relatif sebesar 200 juta dan membayar dividen kumulatif sebesar 190 juta rupiah. Mencatat dividen 20x1 12 juta pada pendapatan dividen 12. Perhitungannya 20 juta dikali 10. Untuk 20x3 si PT Investi adalah sebesar rupiah dan 100 juta rupiah. Dividen diumumkan dibayar. Laba bersih kumulatif sekarang 100 juta rupiah dan dividen kumulatif membayar total 310 juta rupiah. Mencatat penerimaan dividen 20x1 PT Investi 12 juta pada investasi saham PT 1 juta rupiah, pendapatan dividen ya. Perhitungannya 310 dikurang 300 juta rupiah dikali 10% dapat 1 juta rupiah. 10 juta rupiah dikurang 1 rupiah dikali 10% hasilnya 11. 210 juta dikali 10% hasilnya 12. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Laba tahunan dan dividen dari investor. Dividen oleh investor tiap tahun kan metode biaya dan pengurangan nilai. Tercatat investasi PT Investor Investi adalah sebagai berikut. Di tahun X1 pada PT, laba bersih senilai 100 juta, 70 ribu. Aduh, maaf, 70 juta. Ini 100, kita ngitungnya 100 aja ya, 100 ribu. Apa dijutain aja? Dalam rupiah aja, Bang. Ya udah. Ulang. Selanjutnya, tahunan dan dividen dari dividen oleh investor tiap tahun berdasarkan biaya dan pengurangan nilai tercatat PT Investor dari PT Investi adalah sebagai berikut. Pada PTI di tahun 20 X1 si Rp100.000 dan Rp70.000, kumulatif laba tidak didistribusikan adalah senilai Rp30.000, sedangkan investor penerimaan kas Rp7.000, pendapatan Rp7.000. Di tahun Ini lagi on 2022, cam. Bentar kita habis investor laba bersihnya 5 menit. Rp100.000, dividennya Lagi on cam aja Rp10.000, video. kumulatif laba tidak 5 menit. didistribusikannya Rp10.000. 5 menit. Kemudian Bentar. kas pada PT Invest Rp12.000, pendapatan dividen Rp12.000. Pada tahun 20X, PT Investi laba Rp100.000, dividen Rp120.000, kumulatif didistribusikannya kemudian penerimaan kas investor pada PT Investor ada Rp11.000, pendapatan dividen Rp100.000, kemudian pengurang saldonya Rp1.000. Dan total laba bersih Investi adalah Rp13.000 dan dividen Rp310. Itulah pemaparan materi ini. Semoga dari pemaparan materi ini bisa memberikan pemahaman kepemilikan pelaporan kepemilikan antara ulang. Penutupannya ulang. Di terakhirnya. Sekian pemateri dari kami, semoga paparan materi kami bisa memberikan terkait pelaporan kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.